Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja DPR RI. Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Selatan untuk meninjau progres pembangunan bendungan Pasir-Loreng di Kabupaten Wajo. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputannya berikut ini. Tim kunjungan kerja spesifik dipimpin oleh anggota Komisi 5 Muhyiddin Muhammad Said, turut mendampingi pejabat utusan mitra komisi, sekretariat komisi, tenaga ahli, dan juga kru TVR Parlemen. Agenda pertama tim Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk mendengarkan pemaparan terkait dengan progres dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan bendungan Pasir-Loreng. Sebagai salah satu sentra pangan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai perlu untuk meningkatkan produktivitasnya. Keberlangsungan suplai air perlu dijaga dan ditingkatkan untuk mengairi lahan pertanian. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR diharapkan dapat memacu penyelesaian pembangunan 3 bendungan, satu di antaranya Bendungan Pasir-Loreng yang terletak di Kabupaten Wajo. Progres fisik Bendungan Pasir-Loreng pada Februari 2018 sebesar 68,22%. Kapasitas tampung maksimal bendungan yakni 138 juta meter kubik yang merupakan terbesar dibandingkan Bendungan Karole dan Pamakulu. Bendungan Pasir-Loreng diharapkan dapat mengairi seluas kurang lebih 7.000 hektar dan menjadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kabupaten Wajo sebesar 305 liter per detik, konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar, dan juga pariwisata. Dalam kunjungan tersebut, para anggota Komisi 5 DPR menyoroti pentingnya pelaksanaan manajemen konstruksi dan komitmen terhadap keamanan dan keselamatan konstruksi untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Usai pemaparan mitra, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI bersama mitra kerja melakukan peninjauan secara langsung progres pembangunan Bendungan Pasir-Loreng. Anggota Komisi 5 DPR RI Randy Lamajido menilai proyek pembangunan Bendungan Pasir-Loreng memerlukan manajemen konstruksi yang melibatkan bagian perencanaan dalam proses pembangunan. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar kualitas bangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Randy mendorong pembangunan Bendungan Pasir-Loreng dapat selesai tepat waktu. Randy berharap Bendungan Pasir-Loreng dapat memberikan manfaat bagi warga sekitar, di antaranya untuk mengairi ribuan hektar sawah dan menghasilkan air bersih untuk dikonsumsi. Metode manajemen konstruksi adalah metode yang didapati di dunia ini, khususnya teman-teman di teknologi atau di konstruksi. Itu metode baru yang dimana menetapkan bahwa perencanaan itu merupakan satu atap dengan pengawasan. Bagaimana dia bisa mengawasi sementara dia tidak tahu apa yang harus diawasi. Jadi memang ini hal yang salah menurut saya. Saya masih rasa khawatir. Fungsi dari tercapainya ini untuk memaslahatkan masyarakat. Jangan hanya dibangun hanya sekedar untuk mendapatkan proyek, lalu proyek ini ditinggalkan gitu. Karena debit air yang masuk belum terjelas berapa. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengapresiasi progres pembangunan Bendungan Pasir-Loreng yang ditargetkan pada tahun 2019 sudah dapat dioperasikan. Ia meminta pihak pelaksana untuk mengedepankan kualitas dan keselamatan kerja. Terkait dengan tuntutan ganti rugi lahan warga, Muhyiddin menilai Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman melalui kajian appraisal atau tim penilai dapat memberikan ganti rugi atas lahan warga secara adil dan transparan sehingga tidak ada warga yang dirugikan atas pembangunan Bendungan Pasir-Loreng.
Tadi pertama-tama kita datang itu saya lihat satu-satunya proyek yang sudah menerapkan keselamatan kerja yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk di lokasi ini sudah diberikan penerangan bahwa hal-hal yang harus dicegah ini tata cara kerja di sini sudah ada manajemen tersendiri terkait dengan keselamatan kerja, kelancaran pekerjaan. Jadi saya kira ini suatu hal yang sangat luar biasa berakibat daripada adanya selama ini masalah-masalah yang terjadi menyangkut masalah kelalaian pekerjaan, tetapi ini sudah diantisipasi di daerah Bendungan Paseloreng ini. Saya kira tidak ada masalah. Setelah kita melakukan penilaian, melakukan cross-check dengan para pengambil kebijakan sini, apakah itu dari pihak proyek, dari pihak Badan Pertahanan Nasional, semua ini dalam menyangkut masalah ganti rugi ini adalah dilakukan oleh appraisal secara adil, transparan, dan sangat terbuka sekali. Jadi sehingga hal-hal yang seperti tadi itu tidak mungkin akan terjadi. Oh iya, pasti setelah nanti selesai itu harus ada uji coba. Baik dari sisi kemampuan betonnya, tekanannya, dan lain-lain, baru melakukan operasi penuh. Saya kira semua sudah sesuai dengan standar kerja yang kita lihat sebelum kita turun ke lapangan ini tadi. Sementara itu, menurut anggota Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan, mengapresiasi progres pembangunan Bendungan Paseloreng. Meski ditemukan kendala di antaranya pembebasan lahan, ia berharap Elman dan Kementerian Keuangan dapat segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan usai Balai Besar melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat. Andi mengatakan meski anggaran yang digunakan untuk pembebasan lahan sudah ada, namun proses pembayaran pembebasan lahan melalui Elman masih tergolong lambat. Ia berharap pembangunan bendungan dapat segera selesai dan berguna untuk mengairi ribuan hektar sawah dan meningkatkan produktivitas pertanian. Oh ya, untuk sampai saat ini untuk progres kemajuan pekerjaan dengan Paseloreng ini cukup bagus, sudah sesuai walaupun masih ada deviasi, tetapi masih batas toleransi. Kendala-kendala yang ada di Paseloreng ini khususnya adalah masalah pembebasan lahan. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, usai sudah tayangan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan. Seluruh temuan yang berhasil dihimpun saat melakukan peninjauan diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam pembangunan Bendungan Paseloreng, sehingga pembangunan bendungan dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Demikian laporan kunjungan kerja DPR RI kali ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Dede Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada laporan kunjungan kerja berikutnya.